cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, Dance with me. I want my arms about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven, I'm in heaven, I'm in heaven. and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan MII untuk telah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk dapat menghadiri acara kami di acara Inspiratif Security dari Cisco mengenai teknologi Cisco Identity Service Engine atau yang lebih kita kenal dengan Cisco IC. Terima kasih juga untuk Pak Sarif Rahmat Putra dari Westcon Comstor Indonesia sebagai Business Development Manager untuk Cisco yang hari ini akan mencoba menjelaskan kepada kita perihal mengenai IC itu seperti apa, penggunanya sebagaimana, apakah ada use case apa yang kayak mana yang cocoknya. Mungkin di sini Pak Sarif akan memberikan lebih banyak lagi pengetahuan kita mengenai NAC Cisco. Nah, IC yang terbaru seperti apa. Nah, ini mungkin feel free aja buat bapak-bapak untuk ibu-ibu untuk dapat seandainya jika ada yang ingin ditanyakan silakan taruh aja nanti di kolom chat. Nanti pada saat sesi diskusi kita akan coba lebih gali lagi lebih dalam pertanyaannya seperti apa akan kita jawab dengan semaksimal mungkin. Oke, untuk mempersingkat waktu dengan Pak Sarif kita bisa mulai aja presentasinya. Monggo untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Robi dan tim MII ya. Coba sharing screen. Slide saya kelihatan nggak ya Pak Robi ya? Kelihatan Pak, jelas sekali. Kelihatan ya? Kelihatan sekali, silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dalam acara webinar untuk Cisco Security, khususnya yang tadi disampaikan sama Pak Robi terkait untuk solusi security yang merupakan bagian dari salah satu solusinya Cisco Security. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya hari ini diminta bantuan sama tim MBI yang kebetulan di hari ini teman-teman dari beberapa customer sudah sempat meluangkan waktu ya untuk join. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga atas waktu dari tim MAI yang sudah sempat dan meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan event ini. Kebetulan memang banyak sih beberapa update-update terbaru untuk kebutuhan solusi NAC lah ya kalau kita ngomong dulunya gitu ya. Terus dan hari ini saya coba menyampaikan beberapa informasi terkait solusi salah satu dari Cisco ya. IC ini apa aja sih yang terbaru? Mungkin dari Bapak Ibu yang atau teman-teman yang udah join di sini apa namanya sudah menggunakan Cisco IC sudah apa namanya dalam 1 atau 2 tahun sudah existing menggunakan kira-kira yang terbarunya apalagi nih. Nah, hari ini saya coba menyampaikan informasi ini ke Bapak Ibu sekalian gitu ya dan teman-teman yang sudah join di sini biar kita sama-sama mendapatkan satu informasi yang sinkron lah ya antara produk terbarunya dengan implementasi atau existing yang akan saat ini berjalan kira-kira kita bisa improve apa atau yang belum ada kita coba bisa explore lagi, oh kayaknya ini cocok nih untuk diimplementasikan di environment-nya di tempat kami sebagai customer, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, tadi sudah disampaikan sama Pak Robi. Nama saya Syarif Rahmat Putra, selaku Business Development Manager untuk Cyber Security Cisco. Saya dari Westcon Comstor Indonesia. Westcon Comstor Indonesia itu kita distributor dan MII ya sebagai mitra dan partner kami lah kurang lebih seperti itu. Hari ini saya coba menyampaikan informasinya beberapa update ya. Agendanya sih nggak terlalu banyak ya buat teman-teman yang sudah join gitu ya. Hari ini agendanya saya coba mereview overview sedikit tentang Cisco IC 3.0 gitu kan. Terus yang berikutnya dari sisi licensing-nya dan yang berikutnya agenda terakhir saya coba
menampung tadi yang disampaikan dari Pak Robi, jawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk terkait solusi Cisco IC. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di chat, kalaupun ya waktunya tidak memungkinkan, nanti kita tampung pertanyaannya, ini sudah di-record juga, nanti kita bisa get back lagi ke Bapak Ibu sekalian bersama dengan tim MII-nya. Kalaupun nanti dibutuhkan lagi one on one gitu ya, untuk customer-nya sendiri gitu ya, nggak masalah, nanti akan di follow up lagi sama tim MII sebagai representasinya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti dari situ kita coba bisa explore kebutuhannya lebih lanjut, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di environment-nya Bapak Ibu sekalian. Lebih seperti itu. Nah, agenda yang pertama mungkin teman-teman yang sudah join di sini tahu namanya Cisco IC gitu ya, atau yang belum tahu apa sih IC itu. IC itu kalau kepanjangannya Identity Service Engine gitu ya. Kalau produk sebelumnya itu, warisan produk sebelumnya itu namanya itu ACS. Nah, terus ada lagi dari, sebenarnya ini barang lama sih sebenarnya, barang lama tapi dirubah jadi satu kesatuan, diintegrasikan dengan yang lainnya gitu ya, sehingga namanya IC gitu. Dulu namanya ACS. Saya kemarin ada webback kan sama customer, dia pakai ACS Cisco. Masih bisa dipakai, masih bisa segala macam. Nah, kebetulan butuh upgrade gitu. Namanya ACS. Terus ada juga namanya NAC. Gitu. Nah, kurang lebih historical story-nya kurang lebih seperti itu. Jadi bahasanya itu antara ACS, NAC sama Cisco IC itu sebenarnya satu family lah, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsinya sebenarnya apa sih dari IC ini gitu kan? Kita kalau di kantor gitu ya, dalam masa pandemi ini biasanya kita melakukan, ya mungkin kita udah familiar kayak join domain segala macam gitu ya, kurang lebih sebagai itu. Jadi kita meleveraging network kita itu sebagai sensor dan sebagai enforcer-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi selain, kalau misalnya kita sebagai enforcer ya, kita tahu nih apa sih benefit yang kita dapatkan ketika kita mengimplementasikan akses kontrol itu di environment kita gitu kan. Yang pertama, kita bisa mengamankan resource-nya. Resource kita itu ya kurang lebih seperti apa? Satu misalnya endpoint. Terus kedua ya peripheral yang ada di kantor gitu ya. Contohnya kayak CCTV, printer, IP teleponi dan segala macam gitu. Nah, itu bisa kita implementasikan dan kita secure resource-resource itu yang connect ke jaringan kita itu menggunakan IC ini. Jadi nanti dari endpoint ini akan melemparkan, mohon maaf mungkin bisa di mute yang tadi dari hostnya. Nah, mungkin tadi dari resource-resource ini nanti kita bisa secure, kurang lebih untuk apa sih? Ya tadi, namanya sekarang ini kan kita tidak bisa menjamin satu apa namanya, satu employee di tempat kita ini ya aman semua gitu. Let's say kalau orang IT udah familiar lah ya, tapi kalau orang yang lain-lain kadang mereka bawa laptop segala macam gitu kan, beda-beda apalagi dalam masa pandemi. Bisa jadi laptopnya yang tadinya join domain sekarang udah nggak bisa diakses sama mereka, ya udah mereka tetap koneksiin lewat apa namanya, inventory network di tempat kita. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita mengamankan resource yang ada di environment kita. Dan bukan hanya mengamankan, bahkan kita juga bisa mengkontrol gitu. Terus yang berikutnya bisa melakukan content scope kalau terjadi attack di area network kita gitu. Nah, biasanya serangan-serangan itu identiknya apa namanya, masuk tapi kita nggak tahu masuknya dari mana gitu kan. Tahu-tahu udah ada yang mereport aja, ngasih laporan, "Pak,
di tempat kami ada terjadi kena malware nih, gitu kan. Nah, tapi resource malware-nya itu kita nggak pernah tahu, gitu. Nah, jadi ibaratnya kita udah telat melakukan content scope terhadap serangan, gitu. Bahkan kita nggak punya visibility, gitu, karena ya bisa jadi laptopnya yang masuk itu dipakai sembarangan. Terus yang berikutnya melakukan karantin thread gitu. Jadi bisa mereduce time to remediation-nya gitu. Jadi kita bisa mengurangi waktu ketika ada thread. Nah, itu kita bisa mereduce waktunya ya kita solving-nya pun lebih cepat gitu. Nah, biasanya ini kalau yang udah dari sisi infrastrukturnya sendiri atau dari sisi network, orang IT dan orang data center gitu kan. Biasanya ketika terjadi serangan, ini kan pasti dibalikin lagi ke orang network nih. Ya, solvingnya dulu kan, kita mau lakukan karantin dari satu endpoint ini atau kita mau tetap lepasin aja gitu kan. Biasanya kalau yang udah sebelum di beberapa tahun lalu gitu ya, ketika dalam masa ransomware itu, yaitu mengkarantinanya sangat manual sekali gitu. Dalam arti kata mereka melakukan karantina itu ya udah kalau misal komputernya itu terkena serangan atau terkena ransomware, ya dia akan cabut networknya gitu. Cabut udah dikarantin, dibersihin gitu dari pakai endpoint sendiri-sendiri gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, waktunya pun padahal sebenarnya ketika, satu area itu udah kena malware, bisa jadi dia akan menyebar ke mana-mana gitu, nggak hanya dari satu endpoint aja, bahkan bisa masuk ke data center gitu. Nah, case-case yang seperti ini nih sebenarnya banyak diketemui di, pengalaman kami ketika melakukan POC kalau ada serangan gitu. Kita menemukan sesuatu yang udah sangat ibaratnya sudah sangat kritikal lah, kurang lebih seperti itu. Jadi, eee, dari step-stepnya itu, bukan kita, apa namanya, bukan kita men-secure dari pertama, step-nya itu kadang terbalik gitu. Ya ini tipikal beberapa customer lah ya, kita tidak bisa menyalahkan juga, karena memang serangan cyber security itu sangat dinamis sekali, kita nggak bisa tahu dia masuknya dari mana, tapi secara, prosesnya gitu ya, kita sebenarnya melakukan, secure dulu nih, kontrol terhadap akses yang mau masuk. Gampangnya gini, ada beberapa case ya, lucu sih, ini sharing aja gitu ya. Ada pengalaman kami di customer yang menggunakan IC ini gitu kan, mereka banyak vendor lah kurang lebih kayak gitu kan. Ada vendor teleponi karena telefoninya sendiri tuh tidak di-manage oleh tim IT, tapi di-manage oleh tim GA kurang lebih seperti itu. Nah, IP phone-nya rusak gitu kan satu satu gitu, IP phone-nya rusak. Terus dia panggil lah, vendor IP phone gitu kan. Terus dari si vendor IP phone ini dia menyolokin IP phone yang baru, itu nggak bisa-bisa gitu kan. Kok nggak bisa-bisa ya Pak, kita udah set ini password segala macam, udah samain config-nya gitu kan dan segala macam, tapi tetap nggak bisa gitu. Nah, si yang masang IP telepon ini, yang engineer-nya gitu kan, ya dia nggak menghubungi orang network-nya yang punya kontrol terhadap resource semuanya itu gitu kan. Ya dalam waktu berapa ya, ada kali sebulan gitu kan mereka solving nggak bisa-bisa sampai barang yang IP telepon itu dibalikin lagi, nggak bisa-bisa gitu kan. Udah apa namanya, diklaim rusak gitulah. Karena ya mereka nggak pernah tahu, ternyata, ditanyalah sama orang network gitu, orang network, "Eh Mas apaan sih sebenarnya kok nggak bisa-bisa?" Gitu. "Pak kita mau nyolokin IP teleponi doang nih Pak, nggak bisa-bisa." "Oh ini IP teleponi baru ya?" Gitu-gitu. Ya dari situ, apa namanya, saking ketatnya, resource yang mereka miliki dan mereka kontrol, itu perlu dimonitor sama orang network-nya gitu. Jadi ketika kita mengimplementasikan satu, apa namanya, akses kontrol ini, ya memang berbalik kenyamanan sih, tidak nyaman gitu. Karena, rusak ini aja harus repot-repot gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi cerita-ceritanya cukup lumayan banyak. Jadi, nggak bisa kita mencolok-colok sembarangan, gitu. Nah, sebenarnya definisinya IC itu kalau misalnya secara, eee, centralized gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang, bisa kita, lihat gitu ya dari sisi, eee, informasinya gitu. Nah,
sebenarnya IC itu ya kurang lebih seperti ini. Jadi yang paling diutamakan itu dari sisi security solution-nya untuk IC ini gitu. Dia memperkaya konteks terhadap awareness of access-nya gitu. Nah, sebenarnya memperkayanya apa sih? Mungkin kan kita tahu ya kalau misalnya eh, tim IT itu kan ya taunya IP segala macam gitu kan, IP aja gitu batasannya, nggak sampai siapa orangnya, apa ini gitu, kapan, di mana mereka, terus bagaimana, apakah mereka udah compliant apa belum gitu. Nah, kurang-kurang lebih kayak seperti ini nih profil-profil konteks yang tidak terwakilin sama IP gitu, karena yang kita tahu kan kalau tim IT-nya sudah sangat apa namanya eh, udah lama di satu apa namanya satu perusahaan gitu kan pasti dia tahu oh IP ini punya si ini gitu. Tapi ketika kita melihat konteksnya yang secara lengkap, oh kita udah tahu nih siapapun IT-nya kita udah tahu yang punya IP ini si Pak Budi gitu misalnya, yang dia aksesnya dari sini. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita memperkaya si profil ini untuk dilemparkan ke IC-nya ini gitu. Nah ini dari sini baru nanti kita buat akses policy-nya. Karena nanti misalnya, oh ini ada guest, terus BYOD segala macam gitu kan. Nanti dari sini baru kita define role dan policy-nya di area network-nya. Ini boleh masuk ke sini, ini nggak boleh masuk ke sini gitu. Nah ini semua kalau dari sisi fiturnya itu bisa bekerja dari across wire, wireless dan VPN gitu. Ya ini ya pakai kabel RJ bisa, kabel access point bisa atau VPN juga bisa gitu. Jadi cukup lengkap dari sisi konstekstual data yang di tempat kita, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi terus sebagai enforcers-nya juga gitu. Nah, dari sini kita juga bisa melakukan identity berdasarkan akses kontrolnya gitu. Karena kita tahu bahwa ya kurang secara secara high level diagramnya kurang lebih seperti ini gitu kan. Nanti di sisi ini hanya mem, mem, apa namanya menjembatani lah, menjembatani antara akses yang ada di sebelah apa namanya di sebelah kiri dan sebelah kanannya ini untuk dicek sama dia. Jadi kalau bahasa gampangnya ya IC ini ya sebagai brokernya gitu. Nanti networknya ini dia bisa sampai mengetahui ini orangnya ini tabletnya gitu kan. Dia tahu nih terus gimana dia koneksinya, terus kapan dia koneksinya gitu, dari mana dia koneksinya gitu, siapa ini gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi informasi yang tadi saya infokan itu dari kontekstualnya itu, ini ya kita bisa mendefine gitu. Eh, Apalagi dalam masa pandemi model sekarang gitu ya, kita kan nggak pernah tahu nih siapa aja yang terkoneksi gitu kan, dan mostly apa namanya sekarang sudah mobile gitu kan, karena banyak meeting online segala macam. Mungkin ada yang masih bekerja di kantor, tetap ketika dia pulang ke rumah, ya dia tetap bisa nanti mengecek, oh ini misalnya ada sales, kalau sales kan mobile lah ya, kayak saya gitu ya, saya mobile kerja dari mana aja gitu kan, nanti saya tetap koneksi ke VPN gitu, menggunakan laptop atau menggunakan tablet gitu kan, saya mau mengakses ke SAP-nya gitu misalnya, atau saya mau mengakses ke Oracle gitu, kurang lebih seperti itu. Ini dari orang salesnya, berarti dia nanti dibagi berdasarkan aksesnya itu ke SAP aja gitu, karena ya kalau sales kan kerjaannya dari sisi SAP lah kurang lebih banyak menggunakan tools-tools yang terkait untuk sales processing gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mendefine, oh siapa nih gitu kan, dari mana dia koneksinya, terus kapan, kalau misalnya saya mau ngambil data-data untuk penjualan gitu, gitu kan, ketika saya mau buat reporting gitu. Nah, terus yang berikutnya misalnya kalau HR kan ya biasanya dia menggunakan ya datang ke kantor gitu ya, atau orang finance sih datang ke kantor. Ya nanti dari tim HR ini ya kita define
dia menggunakan WiFi dari laptopnya dia nanti terkoneksi dengan IC-nya ini, ya nanti dia bisa masuk ke Oracle gitu. Jadi orang HR ini nggak bisa mengakses ke SAP, terus dia cuma bisa mengaksesnya ke Oracle. Gitu. Nah, begitu juga dari tim IT gitu. Nah, tim IT kan sekarang mungkin yang di posisinya dari Bapak Ibu sekalian gitu, ada di sini gitu. Nah, sebenarnya tim IT-nya itu sendiri apa namanya? Bisa nggak sih kita limitasi untuk bisa mengakses dari Active Directory gitu. Biasanya kan tim IT kan ya boleh boleh ngakses dari mana aja gitu. Nah, sebenarnya kalau pembagiannya modelnya seperti ini biasanya kalau kecuali orang tim IT support ya, tim IT supportnya biasanya itu kan eh, kebanyakan kan pakai desktop gitu ya, pakai desktop terus dan dia nanti ngecek semua dari directory nanti berkaitan dengan apa namanya ya tim-tim yang ada di luarnya non IT kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan kita bisa membatasinya. Gitu. Nah ini bisa bekerja sama dari tadi tiga metode akses itu dari VPN, WiFi dan wirednya. Gitu. Nah ini bisa diimplementasikan dengan berbagai macam eh, apa namanya existing environment yang ada di customer-nya itu sendiri. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya udah ngomongin dari sisi fungsinya ya. Sebenarnya kalau untuk detailnya lagi, IC itu banyak sih, apa namanya, step-stepnya banyak banget. Apa namanya, tapi secara high levelnya saya udah menggambarkan dari sisi fungsi dan prosedurnya IC itu kurang lebih kalau untuk basic basic level aksesnya aja gitu ya, itu kurang lebih seperti ini. Oh. Nah, bendanya apa sih IC itu gitu kan. Nah, bendanya itu dia ada bentuk appliance sih. Jadi IC itu berbentuknya bisa berbentuk appliance yang bisa ya standalone appliance. Nanti dia ya kalau yang saat ini itu ready itu ya, maksudnya yang eh, orderable gitu ya, yang bisa diorder itu 3615, 3655 dan 3695. Nah, ini mungkin yang dulu atau customer yang udah punya IC gitu kan. Nah, ini yang ada yang tipe-tipe lamanya. Nah, ini sudah end of life Bapak Ibu sekalian. Sudah end of life tapi saya tapi nanti kalau ada mungkin bisa diinfokan ke teman-teman MII nanti kalau yang punya kita coba double checkin ini udah end of support apa belum gitu. Nah, biasanya ini yang terbarunya itu eh, yang sudah support dengan IC versi 3-nya gitu. Karena eh, dari sisi apa namanya dari sisi platformnya sendiri IC versi 3 ini 3.0 ini dengan IC-IC yang sebelumnya sangat banyak sekali perubahan-perubahan sih kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari sisi apa namanya kliennya. Kalau dari sisi resource-nya sendiri untuk menggunakan VM gitu ya. Nah, kurang lebih secara apa namanya? Secara eh, hierarkinya gitu ya. Sebenarnya IC itu bentuknya gini aja sih any server gitu ya. Dia bisa dipasangin di atas virtualisasi gitu. Kalau misalnya kayak IC ini ya dia udah nih berarti bawaan dari si appliance-nya ini hanya ini appliance dari IC-nya aja gitu. Dia udah dedicated untuk si platform IC-nya. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Kalau untuk yang dipasang di virtualisasi ya ini model-modelnya seperti ini sih dan resource-nya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia dihitungnya berdasarkan standalone session-nya gitu. Dan berdasarkan jumlah endpoint-nya. Kurang lebih seperti itu. Next ya. Nah, dari sisi fitur tadi ya saya sempat sampaikan ya tadi dari sisi licensing fitur yang udah include apa aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk IC yang platform sebelumnya itu dia menggunakan apa namanya fitur-fitur seperti ini gitu. Ada yang ini tadi mungkin bisa di mute sedikit.
Eh, oke, oke sudah dilihat. Eh, oke saya lanjut. Jadi yang terdahulunya itu legacy IC licensing-nya itu mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian di sini mungkin udah sangat familiar ya. Ada yang namanya base, ada yang namanya plus, ada namanya apex gitu ya. Nah, sebenarnya ini related ke apa sih sebetulnya untuk fitur IC-nya itu sendiri gitu kan. Fiturnya itu sendiri ya nanti ini yang apa namanya dari sisi fitur dan dari sisi teknologinya sendiri ini bisa dilihat antara metriknya gitu ya. Kalau kita butuh triple A-nya aja gitu ya atau radius gitu dan segala macam. Ini bisa menggunakan base yang sifatnya perpetual. Ini yang dulu ya. Nah, saya coba jelaskan yang dulunya nanti baru saya jelaskan yang terbarunya gitu. Nah, sebenarnya apa nih yang saat ini misalnya Bapak Ibu sekalian udah pakai gitu ya atau yang akan planningnya itu kita pengen tahu nih, oh kayaknya kita butuh dari sisi benefit dan fungsinya itu kita bisa mengkontrol akses dari satu tempat gitu misalnya. Ya ini kita bisa menggunakan eh, fitur-fitur ini gitu. Use case-nya kurang lebih Bapak sekalian bisa dilihat gitu ya. Di mana ini kalau yang base-nya itu udah sangat lengkap lah ya. Gitu. Udah ada radius, udah ada triple A gitu, udah ada tagging-nya. Terus kalau guest services gitu, kalau buat wireless itu juga udah bisa yang ada di base-nya. Nah, terus ada device admin perpetual gitu. Kayak gini ada Takax-nya. Nah, Takax-nya ini ya apa namanya? Memang sebagai cuman buat device admin aja gitu ya, sebagai device administrator. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Takax ini dipakainya kalau misalnya environment dari asetnya sendiri udah banyak gitu ya. Misalnya kayak switch, router, segala macam. Nah, itu kalau udah banyak bisa sampai ratusan bahkan ya mungkin kalau skalanya banking atau yang service provider gitu ya. Operator itu biasanya mereka menggunakan Takax ini. Tapi ada juga yang beberapa apa namanya beberapa instansi yang nggak terlalu besar gitu ya mereka karena policy policy security-nya sangat strict gitu kan mereka bisa menggunakan fitur tangkap ini karena ya nggak sembarang orang bisa masuk ke area untuk akses ke switch router segala macam akses point nah itu perlu dibutuhkan device admin tangkap gitu ya. Nah terus kalau yang plusnya sendiri gitu ya plus ya bisa dipakai untuk kalau misalnya kita mau rapid uh, thread gitu ya kita mau rapid thread nih kalau ada kita ada tag terus kita mau rapid cepat gitu kan kita lihat oh ini benar apa enggak gini ada threadnya ada isi threadnya atau enggak ya itu bisa digunakan dari yang plus yang ini gitu atau mau kita pakai yang BYOD gitu ini fitur-fiturnya. Terus kalau untuk yang Apex-nya sendiri, ya ini bisa dilihat di sini kalau misalnya ada yang pakai untuk posturing gitu ya. Posturing itu sebenarnya apa sih terkait nanti dari sisi endpoint compliant gitu. Kita mau ensure endpoint yang dipakai itu meet dengan standar network yang kita punya. Gitu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat di sini gitu, irisannya ya kita mau memastikan si endpoint ini ya memenuhi standar-standar di area network misalnya kayak OS-nya, terus antivirusnya, kayak gitu-gitu apa namanya yang up to date. Biasanya sih yang paling diminta itu Windows sih biasanya. Kayak Windows itu udah up to date atau ada polisi-polisi yang lain lagi yang dipaksa untuk memposturing si endpoint itu sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya license-license inilah sebenarnya yang banyak dipakai di customer-customer yang existing yang sudah menggunakan IC-nya sendiri. Terus ya kalau kita mau melihat lagi use case dari IC-nya itu sendiri seperti apa sih? Nah, use case-nya ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide saya gitu ya. Ini yang use case
ketika kita mau mendefine salah satu solusi akses terhadap network kita, gitu ya, terhadap network kita yang mau kita batasin, gitu. Sebenarnya bukan kita batasin sih, tapi kita buat policy yang ya benar-benar sesuai dengan standar networknya di tempat kita, gitu kan. Nah, kita bisa melakukan yang pertama, ya kita bisa memberikan guest atau secure WiFi nih. Kita bisa mengenable kalau misalnya akses yang mudah kalau ada tamu gitu ya. Nah, biasanya ada pun beberapa 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 customer yang sudah menggunakan IC tetap gunakan secure WiFi ini kayak buat ngasih ke guest-nya itu tetap jadi salah satu yang sangat nggak diizinkan lah ibaratnya. Kan kita sering banget tuh kalau misalnya kayak saya misalnya ketemu customer, "Pak boleh minta akses poinnya," kayak gitu-gitu. "Oh boleh Pak," kadang kadang ada yang bener-bener nggak boleh, udah kita tethering gitu kan. Tapi zaman sekarang kan kayaknya, internet itu bukan salah satu, apa namanya, eee, yang umum lagi gitu. Ibaratnya mendingan kita nggak dikasih minum deh, tapi kita dikasih akses WiFi gitu, kurang lebih kayak gitu. "Nggak apa-apa Pak, nggak dikasih minum, tapi ya kita dikasih akses WiFi buat internetan boleh nggak?" Gitu. Gitu, itu yang sangat, apa namanya, use case yang model kayak gitu-gitu tuh. Terus, tadi yang saya bilang, role untuk device admin-nya. Nah, kalau device admin, in case certain, customer sih sebenarnya. Kayak misalnya orang network nih, orang network boleh ya masuk ke area network-nya aja, dia boleh ngoprek-ngoprek switch-nya, dia boleh ngoprek router-nya, dia boleh ngoprek si access point-nya, wireless controller-nya, dan segala macam gitu kan. Tapi orang security cuma dia kasih akses, ya udah di firewall-nya, di IPS-nya, dia ya di yang lain-lain gitu. Jadi, eee, bahkan di tim IT-nya itu sendiri pun kan memang udah ada role-role-nya ya, dari sisi network device-nya kan. Ya kita bisa define seperti itu gitu. Terutama yang tadi saya bilang kalau misalnya dari sisi network-nya udah banyak, udah ya mungkin ratusan ya, udah, ya orang security nggak boleh masuk ke area network, bahkan, nggak boleh masuk ke data center gitu. Terus, orang network boleh masuk ke, area mereka, switch, ya tapi orang network juga nggak boleh ngoprek-ngaprek si switch si firewall-nya, atau mau masuk ke data center ya nggak boleh main-mainin server gitu. Ya kayak gitu-gitu bisa kita buat polisinya seperti itu, tapi ya ini harus ada, takkak servernya juga gitu. Terus kita mau melihat nih aset visibility kita gitu kan. Kita mau ngelihat di area network, terus kita udah alokasiin si, apa namanya, endpoint yang kita kasih ini dia dipakai di mana aja gitu kan, kurang lebih seperti itu. Terus dari sisi, eee, secure aksesnya. Nah, kita mau melakukan ini, secure terhadap apa nih? Terhadap, eee, wireless atau VPN atau ya udah cross semuanya deh kita amanin gitu. Ya ini bisa juga gitu kita implementasikan. Terus dari situ kita bisa melihat, oh ini yang akses VPN sudah ngelewatin standar, network kita gitu, security-nya. BYOD, nah kita bisa ngelihat nih, oh dia lagi ngontrol apa aja gitu-gitu. Terus tadi yang rapid, eee, containment threat gitu ya, dia dia bisa ngelihat nih kalau misalnya ada si, thread itu masuk ke tempat kita, terus dia bisa langsung respon gitu. Case-nya thread containment itu sebenarnya seperti apa sih? Biasanya kan gini ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, eee, kalau yang tadi saya sempat sounding di awal gitu ya, kalau terjadi satu serangan di endpoint gitu kan, itu kan biasanya kita dapat, notifikasi lah ya, kita dapat notifikasi, oh ini ada, apa namanya, malware nih, ransomware yang baru bergerak nih dari endpoint kita, terus gitu kan. Nah, bisa nggak sih kita mematikan si, apa namanya, si endpoint-nya itu gitu kan? Bisa jawabannya. Mau kita buat otomatis juga bisa, karena kalau dilihat perkembangan cyber security sekarang itu udah sangat-sangat lengkap lah ya dan sangat, dibuat serba otomatis. Kenapa dibuat serba otomatis? Ya karena satu buat men-simplify dari tim-tim network dan tim security-nya sendiri gitu. Mungkin kalau yang, perbankan besar gitu ya atau
apa namanya, yang nggak usah besar lah berbandingkan atau yang di tempat kita sendiri udah mengimplementasikan ini dan menggunakan threat containment ini gitu. Ya dia tapi didukung dengan apa namanya, produk-produk yang lain ya, yang di Cisco-nya itu sangat bisa bekerja secara end to end. Nah, itu dia bisa langsung mengkarantin. Gampangnya gini, eee, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya, kalau misalnya in case use case kita lagi define satu use case ya, Pak, ya. Kita menggunakan, endpoint itu, brand-nya A gitu ya, terus firewall-nya brand-nya B, terus dari sisi IPS-nya brand-nya ini gitu, internet gateway-nya pakainya D gitu misalnya. Nah, biasanya dari, brand-brand yang ini tadi kita udah pilih gitu kan, biasanya itu dia tidak bisa bekerja sama dengan, vendor-vendor yang udah ada gitu. Misalnya kayak let's say Cisco lah, misalnya. Let's say Cisco dia tidak bisa membaca antivirusnya Kaspersky gitu misalnya. Nah, ketika, endpoint-nya ini, apa namanya, terkena malware gitu kan, padahal sebenarnya udah ada antivirus gitu ya, mungkin karena ke-update aja kali ya. Dia tidak bisa, apa namanya, tidak bisa mengkarantin si malware yang ada di dalamnya si laptop itu sendiri, gitu. Ya udah, sebenarnya kalau ransomware itu kan terkenanya kan ketika dia dapat koneksi internet aja. Dengan, adanya rapid, threat containment ini, sebenarnya ketika si endpoint ini mau koneksi internet, dia kan lewatin switch dulu ya, dia lewatin switch, lewatin firewall, lewatin router, segala macam. Sebenarnya si switch ini udah membaca. Terus si Sweet ini melaporkan ke si IC-nya, "Oh ini udah kena malware nih," gitu. Nanti bisa dari si, apa namanya, dari si IC-nya ini sendiri melakukan kalau kalau posturing, eee, apa namanya, dia bisa men-stop si endpoint ini nggak bisa terkoneksi ke internet. Nah ini bekerja samanya kenapa? Karena ada intelijennya sebenarnya, ada intelijen yang dikirimkan dari beberapa solusi, endpoint security dengan, IC, dengan firewall, dan dengan, intelijennya Cisco. Jadi bisa di-stop secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Terus dari sisi, segmentasinya, tadi kita udah bisa lihat lah ya, ada segmentasinya, bagian sales, bagian HR, bagian IT-nya sendiri gitu. Kita udah bisa lihat, apa namanya, segmentasinya. Terus integrasinya, nah ini kita bisa memperkaya lagi konteks yang tadi, kita, sudah pasang di IC-nya ini dengan, teknologi partner, ya nggak cuma Cisco aja sih sebenarnya, bahkan teknologi-teknologi partnernya itu kayak, SIEM segala macam gitu, itu udah bisa terintegrasi. Terus, dari sisi compliance-nya sendiri, ini ya kita bisa melihat visibility dan kontrol dari satu, desktop dan mobile device itu, sangat lengkap. Kita bisa melakukan compliance ya, bahkan sekarang pun, in case-nya, IC ini bisa bekerja sama dengan mobile, kayak handphone gitu ya. Nah, ada satu customer, ya ini perusahaan global sih, ya dia tuh, kalau ada yang terbaru gitu ya, misalnya kayak iPhone gitu, ya mereka akan ganti misalnya penggunaan semua karyawan itu pakai iPhone gitu, misalnya pakai Android gitu misalnya, pakai Android tipe ini gitu misalnya, ya udah. Nah dari situ tim IT-nya gampang melakukan compliance dan bisa mengakses si mobile device aplikasinya ini berdasarkan dari sisi, penggunaannya dari masing-masing, employee yang udah dikasih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya masuk ke use case tadi yang salah satunya gitu ya, ini GES, ya ini, GES ya standar lah ya, kita bisa mempromoin, mensponsorin GES itu, menggunakan self registrasi ini sangat banyak lah ya, ini sudah, apa namanya, sudah sangat familiar gitu menggunakan, eee, email dan segala macam gitu, kita bisa mengakses, GES-nya. Nah, ini nanti bisa dilihat di slide-slide yang sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan 3
tipe guest akses, bisa hotspot, bisa save register, bisa sponsor guest gitu dari data yang kita punyai. Terus, nah kalau yang tadi nih, yang saya sempat sampaikan dari sisi device admin-nya gitu ya, yang untuk TACAX-nya gitu. Tadi yang ini terkait dengan policy, apa namanya, dari sisi IT-nya sendiri gitu kan. Nah, orang network admin itu ya bisa mengakses dari kriteria yang udah di-define gitu, network admin aja. Dari orang network admin tuh dia bisa mengakses ke switch, terus dia bisa memberikan, semua dari sisi, oh hanya di Asia Pasifik gitu, misalnya ini, dari satu customer global gitu ya. Terus dari sisi kan biasanya ada IT admin, ada helpdesk gitu kan, ada security admin, mungkin ada beberapa role-role lagi gitu. Misalnya kayak orang helpdesk gitu, nah dia bisa ngecek, beberapa inventory peripheral gitu, kayak laptop, terus kayak printer segala macam, tapi orang helpdesk ya dia nggak boleh masuk ke suite, dia boleh masuknya ke router karena dia coba buat ngecek, oh ini ada troubleshooting-nya di mana gitu. Nanti dikasih akses, ini, full akses atau, eee, dikasih sebagai administrator, nah ini nanti di-define dari si, device admin yaitu TACAX-nya itu sendiri gitu. Nah ini dia ada sendiri-sendiri polisinya gitu. Jadi di internalnya IT pun dibagi gitu. Kalau orang security ya nanti dia bisa mengakses firewall, dia bisa mengakses dari area ini gitu, dia bisa mengakses full akses kayak gitu-gitu, kurang lebih seperti itu. Terus dari sisi, aset visibility-nya, nah ini tadi, yang saya infokan itu detailnya kurang lebih seperti ini. Jadi, Cisco IC ini ya dia bisa melihat gitu kan, dari sisi endpoint profile-nya tadi, oh ini ternyata ada Cisco IP kamera, Cisco IP phone, ada Apple MacBook, ada, Microsoft Workstation gitu. Nah sebenarnya secara jebatannya kurang lebih kayak gini aja sih dari, apa namanya, dari endpoint yang mengirimkan data itu nanti dikirimkan dari si Cisco dari ke area network gitu ya, ke area network baru nanti dibaca dari sisi IC-nya. Oh IC memprofiling ini gitu. Kalau misalnya ada namanya gitu. Nah, ini nanti ada namanya lebih lebih kelihatan lagi gitu. Jadi dari sisi MAC address dan dari sisi host-host-nya pun bisa kebaca. Terus dari sisi, secure wired-nya gitu ya. Nah, kalau nanti dari wired-nya, ini kan biasa kalau yang connect ke wired kan paling kayak server, terus, CCTV, IP phone, tadi mesin printer, segala macam. Bahkan nanti ke depannya pun IoT itu pun ini bisa apa namanya, di-cover dengan si, Cisco IC ini, nanti, kita tahu lah ya IoT kan udah nggak bisa dihindarin lagi gitu kan, kayak, macem-macem lah ya perangkat-perangkatnya. Nah ini bisa nanti dilewatin dari network-nya, nanti baru dikasih ke IC-nya, baru nanti IC akan bekerja nih dia ngelihat IDP-nya, IDP-nya, CA-nya, terus nanti dia lihat, store-nya, oh ini ada, baru dia boleh kasih akses gitu-gitu. Nah, semuanya ini, harus yang sudah support, eee, .1x ya, eee, biasanya kalau udah ada .1x-nya itu karena semua peripheral yang terkoneksi di wired ini yang minimum harus terkoneksi dengan protokol yang .1x. Nah, ada beberapa case, customer juga yang tanya gitu kan, "Pak, bisa nggak sih IC dipakaikan dengan, apa namanya, switch yang unmanaged?" Gitu-gitu kan. Nah, jawabannya nggak bisa gitu, karena si switch-switch unmanaged itu nggak punya protokol .1x. Nah, sebenarnya kenapa biasanya tipikalnya, IC ini digunakan kalau wired itu, switch-switch yang managed gitu ya. Nah, sebenarnya karena, dari sisi protokolnya ini sendiri, dia punya fitur-fitur yang bisa mengkomunikasikan antara, endpoint-endpoint itu dengan, dari sisi network-nya sendiri. Jadi bisa ngobrol lah. Kalau misalnya pakai yang, eee, nggak ada manage-nya, itu malah nggak kelihatan gitu.
Jadinya ya kalau sebisa mungkin sih kita udah siapkan dari sisi network-nya itu menggunakan yang manage dulu. Kan kalau misalnya sudah terkoneksi dengan Active Directory ya itu lebih lebih bagus lagi gitu. Terus, yang berikutnya saya akan mengupdate dari sisi IC licensing-nya itu sendiri gitu. Tadi udah dapat lah ya, udah saya sampaikan dari sisi platformnya, dari sisi fungsi fitur-fiturnya sendiri, terus dari sisi licensing-nya sendiri gitu. Nah, tadi kan saya sebelumnya udah, apa namanya, udah menginfokan, di awalnya itu ya, sebentar saya balik lagi ya. Tadi kan saya udah mendefine ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, udah mendefine fitur-fitur ini ya, yang sebelumnya ya, base, plus, sama, apex gitu ya. Nah, nanti saya slide yang ini kalau yang udah punya ya, Pak, Ibu sekalian ya, atau yang belum punya gitu ya, yang belum punya. Nah, ketika kita mau melakukan konversi atau kita mau membutuhkan IC gitu ya, sekarang udah menggunakan yang new model gitu. Nah, yang new model itu apa aja si licensing-nya. Isinya lebih gampang sih, ada Essential, ada Advantage, sama Premier. Sama sih ada 3 juga sebenarnya dulu. Dulu juga sama. Dulu ada Base Plus, ditambah Plus, terus ada Base Plus tambah Apex gitu ya. Nah, kayak gini-gini. Sebenarnya, kalau dari sisi, penjumlahan, perhitungan licensing-nya ini lebih banyak gitu kalau yang sebelah kiri gitu, kalau yang menggunakan metode old model. Tapi dengan menggunakan metode yang new model nanti perubahannya itu bisa lebih simplify gitu. Tapi ini yang, kalau yang base ini yang perpetual ya, yang perpetual. Ini yang perpetual semua. Nah, kalau yang ini new model ini sudah tidak ada perpetual lagi. Ini sudah berdasarkan subscription base gitu. Nanti subscription-nya itu ya 1, 3, atau 5 tahun gitu. Jadi tidak bisa punya yang, perpetual lagi gitu. Nah, konversinya sebenarnya apa sih, dari sisi konversinya, IC sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya, kita udah punya, apa namanya, license endpoint gitu ya, kita udah punya kayak gini nih dulu nih, kita udah punya, 1000 nih, 1000 endpoint base. Terus kita juga punya plus nih, gitu kan. Berarti kalau secara hitungannya kan ini sudah 3.700 gitu kan. Nah, tapi dengan new model nanti dia berubah. Nah, tadi kalau base itu kan dikonversinya dengan esensial gitu. Nah, terus dari advantage-nya ini nanti tinggal ditambahin, berarti advantage-nya ini, sudah meng-cover yang esensialnya ini gitu. Jadi, secara base-nya itu karena advantage udah ada include esensialnya juga gitu. Ya ini udah apa namanya, udah, dikurangi jadi tinggal 1.000 antara license-nya esensial sama license yang advantage gitu kan. Dan sisinya ya ini udah, apa namanya, karena udah expired dan nanti perlu diganti dengan model yang terbaru gitu. Terus sama modelnya dengan yang base, plus, dan apex conversion juga, kurang lebih sepertinya sama gitu. Jadi nanti, eee, boleh diinfokan kalau yang udah menggunakan atau kalau yang belum gitu ya, belum, nah nanti bisa di-define, oh kita butuhnya yang ini nih, tadi yang sudah saya sampaikan itu, kita butuhnya dari sisi fiturnya kayaknya kita butuh yang Premier, butuh Advantage, sama butuh Essential, nanti kita bisa di-define new model gitu. Nah, sebenarnya kan, apa sih, kalau di sini kan kok, pertanyaan gitu kan, "Kok Pak Syarif kok license-nya nggak sama sih antara base sama plus?" Gitu kan. Nah, Cisco kalau di sini, ya tidak menjual license-nya itu, apa namanya, secara secara keseluruhan gitu ya, tapi dia menjual kalau misalnya Bapak Ibu sekalian butuhnya cuman plus aja, basic-nya kan ini nih, basic-nya kan base dulu ya. Tapi kalau misalnya Apex-nya nggak dibutuhin, cuman yang, beberapa endpoint-endpoint aja yang dibutuhin gitu, yang kita buat polisinya, ya udah beliin Apex-nya tuh 300 aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, Cisco bisa bisa sedemikian, rupa satu, eee, policy terhadap customer-nya gitu. Jadi kita nggak semuanya ini kita jualnya semua tuh lamsam,
ini 1000, ini 1000, ini 1000 gitu. Enggak gitu juga. Nah, makanya sebenarnya IC ini nggak terlalu mahal-mahal juga sebenarnya. Jadi dari sisi, apa namanya, licensing-nya juga gampang gitu. Nah nah ini yang licensing, IC versi 3-nya, new modelnya. Cuman ada ini sih, Essential, Advantage, sama Premier gitu. Nah nanti kalau, ke depannya tadi dari sisi fiturnya udah, dari sisi platformnya udah, dapet gitu kan informasinya, nah nanti baru kita bisa define dari sisi, licensing-nya. Kurang lebih licensing ini mewakili dari sisi fitur-fiturnya sih, Bapak Ibu sekalian, yang seolah-olah nanti ini akan diimplementasikan fiturnya ini sesuai dengan yang use case yang kita mau, gitu. Udah sih, apa namanya, itu slide terakhir saya, kalau untuk detailnya banget banyak sih, ada berapa ya, 193 slide belum selesai terkait detail, apa namanya, untuk si IC ini bisa sampai sejauh mana gitu, bisa membantu Bapak Ibu sekalian, terhadap, dari sisi basic-nya sendiri fungsi, akses kontrol. Kurang lebih seperti itu, yang saya dapat sampaikan untuk, agenda hari ini gitu ya, untuk update solusi IC-nya. Saya, serahkan lagi ke Pak Robi sebagai moderatornya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita tampung dan kita bisa, apa namanya, jawab satu persatu ya. Gimana Oke, Pak thank you Robi? banget Pak Sarif penjelasan untuk IC-nya ini. Berikut tadi saya lihat di kolom chat ada pertanyaan nih, Pak Sarif. Iya, tadi, yang saya Ada sampaikan nggak kecepatan kan ya Pak Robi ya? Mbak kok cukup jelas sekali. Cukup Jadi ada jelas, terima IC yang kasih Pak lama Robi. pindah ke IC yang baru, seperti apa itu IC. Nah, dan cara kerjanya mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu-Ibu masih belum jelas. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Asep Sujana. Nah, beliau bertanya, mau tanya nih, untuk profile user yang diterima IC ini dari mana ya? Apakah dari AD? Jika iya, apakah kita yang belum punya AD bisa implementasi IC juga nggak sih? Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Pak Oh Sarif. iya, ini Silakan. kalau Pak Asep nih teman lama sih kayaknya sih. Iya, kalau untuk, IC sendiri itu, memang secara datanya kalau bisa itu dari AD. Karena kalau enggak dari AD kita buatnya itu aduh sangat super super susah lah ketika kita implementasikan kalau misalnya kita menggunakan LDAP aja gitu ya, yang kita buat database sendiri gitu. Itu sangat, apa namanya, sangat banyak, administrasinya. Tapi kalau dengan adanya AD, gitu kan, nah nanti ini sangat membantu, dari sisi, resource datanya tadi, kita ambil IC-nya ini ngambil di AD-nya, terus nanti baru dari AD-nya ini akan, kerjasama lagi dengan si, IC-nya ini untuk mengkolek data. Apa namanya, oh ini dia lewat mana lewat mana. Intinya kita membuat satu policy ini, kan ISA ini kan sebagai kayak pasif aja dia sebenarnya ya. Dia tuh tapi ISA tuh perlu juga dukungan dari suite juga, dia perlu dukungan juga dari Active Directory sebagai resource source datanya gitu kan. Nah, nanti dari sini tuh ISA tuh lebih menggampangkan membuat policy, oh kalau misalnya udah ada Active Directory-nya, terus dari sisi network-nya juga udah support .1x gitu-gitu kan. Nah, ini lebih gampang ketika kita membuat policy-nya dan apa namanya, kita deploy-nya pun nggak, susah-susah lagi sih, dalam waktu singkat kita udah tahu ininya, ya bisa kita define, mungkin dalam waktu, sebulan tuh udah bisa selesai semua lah, kurang lebih seperti itu. Menjawab ya, Pak Oke. Kang Asep ya? Oke, mungkin Pak Asep bilang kan pakai AD bisa, tanpa AD bisa, tapi menggunakan LDAP ya bro ya. Iya betul, tapi kalau pakai LDAP tuh PR deh. PR ya, banyak kerjanya. Tapi Iya. tenang aja Pak Asep, kalau Pak Asep belum ada AD, dari MI kita bisa support juga Pak untuk provide AD-nya. Wih, pas banget tuh Oh berarti. iya, pas banget. Jadi kan kita all in one nih Pak. Jadi nanti Bapak Asep tinggal kontak aja dengan AMMI-nya siapa. Mungkin dengan siapa gitu nanti tolong
kita mau bikin AD. Nah, mungkin setelah AD sudah di-create, mungkin setelah itu baru kita progres ke IC-nya biar lebih enak. Kenapa? Karena AD ini selain buat IC, bisa juga digunakan buat banyak juga peripheral lainnya, buat perangkat lainnya yang pasti sangat bermanfaat seperti itu. Cuman kalau memang, saya dirasa, AD bikin AD agak mahal nih. Mau yang agak mudah, lebih murah aja, mungkin pakai LDAP bisa. Cuman efeknya agak ribet ya bro ya, Iya. buat isinya nanti gitu. Karena Oke, seperti itu. karena kedepannya kan secara kontekstual kan kita kita nggak tahu nih kedepannya akan mengadopsi cloud kah, kalau udah ada, ya sebenarnya kan kita bukan terkait sama Microsoft ya, sebenarnya kan memang kedepannya kan sudah informasi IT ini sudah sangat terbuka lah ya, makanya perlu AD. Iya. Terus ya namanya Oke. Robi kan nggak bisa diganti, ROBY Iya. gitu kan ya, Iya, benar. betul. Betul banget. Wis. Oke, Pak Asep, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kita tadi ada Katanya PR besar ini kalau mau diskusi panjang sama manajemen perusahaan. Nggak apa-apa, kalau memang butuh justifikasi atau bagaimananya, tinggal panggil aja tim MII. Kita bisa bantu full support untuk hal itu. Jika butuh datanya apa, nanti biar ke depannya perjalanan IC-nya akan lebih enak seperti itu. ada yang nanya apa tadi tuh dari Pak siapa tadi namanya? Bisa nggak sih terkait Pak Faisal ya, Pak Faisal Hakim nih saya baca nih. IC bisa diintegrasi switch mainnet tapi bukan branch Cisco. Oh, bisa Pak. Ada kita compliant metricnya. Nanti kalau misalnya di googling aja Pak, di googling IC compatibility switch metric gitu. Nanti bisa kelihatan brandnya apa aja. Nggak harus Cisco sih. Yang selama dia support dengan .1x-nya itu. Jadi ada compatibility matrixnya. Tadi yang saya bilang googling, bisa di googling sih. Nanti kelihatan kalau di infrastrukturnya udah pakai switch-nya Cisco gitu kan. Switch-nya juga bisa dibeli sama MII ini. Kalau yang belum pakai Siap. Cisco. Jadi kalau Bapak butuh switch, access point, router, firewall, semuanya bisa melalui MI juga Pak. Itu. Jadi, oke, berarti selain non Cisco bisa ya bro ya, untuk misalnya antar perangkat yang lainnya gitu. Mungkin Iya, kan selama takutnya, dia saya di kantor saya campur-campur nih, istilah katanya nih, mixing brand. Takutnya malah nggak bisa dipakai nih. Nah, itu nggak ada masalah ya sebenarnya ya. nggak ada masalah. Tapi kita Nggak perlu ada cek ya masalah. compatibility matrixnya itu. Kalau sesuai Oh, dengan standar compatibility matrixnya pasti bisa. oh. Oke, berarti kita butuh assessment dulu untuk awalnya. Jadi untuk memastikan apakah semuanya work well Betul. atau tidak di sananya. Betul. Oke. Ini ada Ada. pertanyaan, apakah bisa dari Pak Rama, apakah bisa request assessment? Oh bisa Pak, feel free aja sama kita, kontak aja MMII. Kalau butuh assessment buat IC, bilang aja kapan, nanti kita akan jadwalkan. Pasti nantinya ujung-ujungnya ketemu saya juga. Saya dengan Robi Saputra Pak, dari MII, untuk yang handle product development, product marketing representatif untuk Cisco. Jadi untuk semua yang berbau-bau Cisco, pasti akan larinya ke saya setelah dari AM. Untuk assessment akan bisa kita jadwalkan nanti seperti apa. Oh, kalau assessment sih free sih Pak, nggak ada charge-nya sih Pak. Karena kan emang kalau emang Bapak ada jadi kebutuhan, bisa kita assessment dengan biar sesuai sizingnya, biar tidak ada salah sizing. Nah, ini ada dari Pak Asep lagi nih. IC ini bisa nyebrang network nggak ya? Misalnya kantor pusat dengan kantor cabang gitu. Terus Sarip bisa dibantu jawab? Bisa nyebrang. Tapi berdasarkan tadi si adiknya semakin dekat dengan adik itu semakin bagus sih. Dia bisa menyeberang ya nanti kita tinggal buat adik sebenarnya kalau dibuat di cabang selama intinya IC itu sedekat mungkin ditempelin dengan adiknya. Kenapa? Tadi tanpa adanya resource datanya si IC itu kayak gampang aja gitu, kayak dia nggak bisa manggil nih siapa nih kalau misalnya di kantor cabangnya agak lama gitu ya, agak lama koneksinya ke kantor pusatnya. Nah itu biasanya koneksi IC-nya juga koneksi autentikasinya juga akan lama. Gitu. Sedemikian rupa dideketin sih.
Jawabannya bisa, Pak Robi. Iya, betul sekali. Berarti sebisa mungkin dekat dengan adik, mau dengan cabang berapapun bisa sebenarnya. Betul. Oke, Pak Asep gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Pak? Kalau memang masih ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, Pak. Feel free aja. Kita lagi sesi tanya jawabnya sekarang. Oke, terima kasih juga, Pak Asep. Oke, dari rekan Bapak yang lain mungkin mau tanya lagi, atau dengan Pak Rama, bagaimana nih, Pak? Apakah, wah, sepertinya Pak Rama tertarik nih dengan isi nih. Feel free aja, Pak. Nanti Bapak bisa japri ke kami aja, atau ke MMII langsung, atau ke email saya. Sini saya tulis email saya di sini, di kolom chat. Jadi kalau memang ada pertanyaan atau apa-apa, bisa langsung email ke saya. Nanti akan saya coba bantu provide semaksimal mungkin untuk pertanyaan Bapak itu. Mungkin sedikit nambahin apa namanya, IC itu ada two factor autentikasi. IC itu sebenarnya bukan two factor autentikasi sih Pak. Kalau two factor autentikasinya itu ada namanya Duo Pak. Duo, iya Kalau kan, Duo. Duo. Nah itu sebenarnya IC bisa bekerja sama dengan Duonya itu gitu. Jadi ada beda solusi lagi sih Pak dengan two factor autentikasi. Gitu. Jadi Tapi ada kalau memang gimana? kalau memang Bapak butuh multi-factor autentikasi juga, mungkin bisa dikombin Pak nanti Pak. Ada IC-nya untuk NAC-nya, untuk multi-factor autentikasi bisa menggunakan Duo dari Cisco. Iya, betul, Pak. Dan Duo itu pun nggak cuman faktor autentikasi ya sebenarnya ya. Dia bisa sampai apa namanya melakukan posturing terhadap endpoint-nya yang dipakai Duo itu sendiri gitu. Bahkan udah Iya, bisa betul sampai sekali. gitu. Seperti kayak itu ya, update Windows-nya, antivirusnya betul kayak gitu, atau Betul, firewall betul, gitu. betul, betul. Betul kan ya? Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Apalagi di zamannya seperti pandemik seperti ini nih, work from home, work from remote. Nah, kita nggak tahu nih, yang login ke network kita nih, bener nggak sih karyawan dari kantor kita? Atau ini, oh jangan-jangan ini dari hacker atau siapapun ini yang coba nge-bridge ke jaringan network kita, ke VPN kita. Nah, menggunakan Duo juga salah satu solusinya. Seperti Iya. itu. Jadi Jadi melebar kita nih. jadi sebenarnya kalau menambahkan sedikit sebelum apa namanya Bapak Ibu sekalian apa namanya uh, mendefine satu solusi gitu ya atau IC gitu ya. Nah, kita perlu nanti kalau tadi melakukan assessment lebih IC ini butuh informasi apa namanya sedetail mungkin dan setransparan mungkin sih. Karena dia ketika diimplementasikan dia nggak bisa bekerja sama kayak firewall aja gitu. Udah nanti si firewall ini nggak define sendiri mau dibaca apapun dibaca gitu. Nggak bisa. Kalau IC itu ya tadi dia kerjasamanya sama switch, dia kerjasamanya sama access point, dia kerjasamanya sama Active Directory. Nah, informasi-informasi yang switch-nya tipe berapa, eh, apa namanya, access point-nya kayak gimana gitu. Karena itu kita perlu tahu sih dari sisi topologinya, nah baru nanti kita define, oh taruh IC-nya di sini nih, gitu. Sebenarnya IC sih gampang ya, biasanya dia taruh di arah ke arah-arah core switch aja karena kan nanti dia menjembatani yang terkoneksi sedekat mungkin dengan Active Directory. Gitu. Itu sih kalau yang Oke. saya bilang. Jadi ya buat apa namanya customer yang atau Bapak Ibu sekalian yang di sini ada yang switch yang unmanaged gitu, ya itulah bedanya sebenarnya kenapa ada switch managed dan switch unmanaged gitu. Nah, jadi kalau kita mendefine satu environment area network kita sebisa mungkin kalau kita merasa membutuhkan security, membutuhkan keamanan yang sangat lengkap, nah itu fungsinya lah kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ya bukan nggak boleh pilih yang non manage ya, ya boleh-boleh aja. Tapi ketika kita mau experience-nya lebih lengkap lagi, lebih advantage lagi, ya itu udah dimasukin ke IC-nya. Nah sebenarnya gini, Bro Robi, banyak nih customer apalagi yang belum pakai ya. Ya sebenarnya Ya. kita starting point-nya sih bagus nih, kita masuk nih. Ketika ada melakukan kayak upgrade jaringan gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau customer-nya yang udah advance ya, maksudnya yang dari sisi informasinya mereka tahu gitu. Nah, ketika mereka ada melakukan upgrade switch, oh mereka tahu nih yang mereka mau amanin sebenarnya dari sisi akses kontrolnya dulu gitu. Kadang kan ada
apa namanya, satu instansi lah ya udah dia colok-colok aja gitu, yang penting dari internet connect, yang penting dia on kan gitu kan. Nah, nanti dari situ sebenarnya tugas dari Bapak Ibu sekalian, networknya udah on, switch-switch yang unmanaged-nya yang mana nanti di-inventory lagi kalau mau di-upgrade kan untuk terintegrasi dengan IC ya bisa jadi salah satu solusi gitu. Karena dia ada justifikasinya lebih gampang gitu. Gitu aja sih. Oke, oke, oke. Thank you banget Om Sarif untuk informasinya. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu belum ada lagi nih yang mau bertanya. Ini saya ingatkan lagi, tolong dibantu untuk isi feedback formnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, biar nanti kita bisa lebih mudah nih buat interaktif juga untuk bertanya-tanya ke Bapak-Bapak gimana hasil dari webinar hari ini. Dan jika pun kalaupun ada Bapak Ibu pengen melakukan, pengen di visit atau dikunjungin ataupun butuh di komunikasikan lagi seperti apa kelanjutannya, apakah butuh assessment atau butuh penawaran, nanti bisa coba kita kontak lagi ke Bapak Ibu berdasarkan dari data dari feedback form ini. Jadi kami harapkan untuk dapat mengisi, makan waktunya 5 menit sebentar untuk mengisi feedback form tersebut yang telah tersedia di kolom chat. Oke, selanjutnya kalau yang tidak ada pertanyaan lagi di sesi terakhir kita. Sesi terakhir kita ini ada door prize nih Bapak Ibu. Nah, dari door prize ini nanti akan ada 5 pemenang. 5 pemenang ini akan mendapatkan e-voucher OVO sebesar 100.000. Nah, untuk pemenangnya ini akan kita coba undi, kita rolling menggunakan wheel of name yang sudah saya siapkan. Oke, kita buka aja dulu sebentar. Kita lihat di mana wheel of name-nya. Oke, jangan pergi dulu Bapak Ibu. Kita coba ini sesi terakhir, door prize. Siapa tahu rezeki Bapak Ibu untuk dapat menangkan hadiah door prize sebesar OVO 100.000 untuk 5 orang pemenang. Oke, kita mulai aja untuk pemenang pertama. Nanti jika ada pemenangnya keluar namanya, tolong open mic dan bilang saya hadir sini. Jika tidak ada, mungkin nanti akan kita gugurkan, kita cari pemenang selanjutnya. Oke, kita mulai diundi untuk pemenang pertama yang mendapatkan hadiah e-voucher OVO 100.000 adalah dengan Bapak atau Ibu, iya, Pak Rama Artawinata dari Howden Insurance Broker Indonesia. Sepertinya tadi Pak Rama ada, mungkin bisa open mic, unmute. Tolong katakan, oke, saya hadir di sini, atau oke, saya ada, atau yes, I'm here. Gitu. Oke, hadir, Pak Rama. Pak, hadir. Oke, terima kasih Pak Rama untuk informasinya. Selamat Pak Rama untuk pemenang kita yang pertama pada hari ini. Jangan lupa Pak untuk mengisi feedback formnya Pak. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pemenang kedua. Pemenang kedua kita pada siang hari ini adalah dengan ya Pak Helmi Prasetyo dari Pevindo Biro Kredit. Apakah ada Pak Helmi di sini? Pak Helmi, panggilan pertama. Tolong di open mic-nya Pak. Pak Helmi. Kalau tidak bisa open mic, bisa open chat aja di chatnya biar kelihatan. Pak Helmi, apakah ada Pak Helmi? Pak Helmi 2, kita hitung sampai 3, jika tidak ada kita akan acak lagi. Pak Helmi 3, oke. Sepertinya tidak ada ya? Emang gue S spasi min berapa memang gue. Oke, kita coba rolling lagi. Ya, pemenang keduanya akan kita lihat. Siapakah yang mendapatkan hadiah yang kedua? Ya, dengan Pak Zaki Barituan dari Semen Batu Raja. Apakah ada Pak? Hadir Pak, hadir. Zaki? Oke Pak Zaki, terima kasih untuk konfirmasinya. Untuk pemenang kita kedua pada siang hari ini, kita coba undi lagi untuk pemenang ketiga. Oke, kita rolling semuanya. 1, 2, 3. Oke, Pak Nugroho Maulana dari Pembangunan Perumahan. Apakah ada di sini Pak Nugroho? Pak Nugroho, silakan untuk open mic-nya. Untuk konfirmasinya. Iya Pak, hadir Pak. Oke, hadir Pak Nugroho. Terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, selanjutnya kita acak lagi untuk pemenang keempat. Acak. Dan pemenang kita yang keempat pada siang hari ini adalah dengan Pak
Pak Siswandi Pirta dari Face Teknologi Indonesia. Apakah Pak Siswandi ada? Pak Siswandi. Oke, Pak Siswandi hadir dari kolom chat. Beliau sudah mengkonfirmasikannya. Kita anggap itu sah. Dan pemenang yang terakhir. Mari kita lihat siapa yang beruntungkah. Yang terakhir ini mendapatkan voucher dari OVO sebesar 100.000. Door prize-nya ya dengan Pak, iya tipis sekali dengan Pak Edi Wibowo Kurniawan dari Gudang Ada Globalindo. Oke, dengan Pak Edi, apakah ada Pak Edi? Tolong open mic, kalau memang tidak bisa ketik chat aja seperti Pak Siswandi tadi. Oke, Pak Edi, apakah hadir di acara ini? Kita hitung aja, kalau tidak ada Pak Edi 1, Pak Edi 2, wah lainnya pada berdoa nih, semoga aja nggak ada. Pak Edi 3, oke, mohon maaf Pak Edi, kita gugurkan, kita lanjutkan, kita cari pemenang terakhir untuk hari ini. Ya, pemenangnya adalah... Iya, oke, dengan Pak Yudhistira Sulistyo dengan maju bersama, apakah Bapak ada di sini? Tolong di open mic-nya atau klik chat-nya aja, tidak apa-apa. Jika ada masalah mic-nya, Pak Yudhistira. Pak Yudhistira pertama. Pak Yudhistira kedua. Pak Yudhistira ketiga. Oke, mohon maaf Pak Yudhistira. Tidak ada feedback-nya, kita coba cari lagi yang lain. Semoga aja pengumuman yang kelima ini masih ada hadir di sini untuk mendapatkan hadiah sebesar 100.000 dalam bentuk OVO. Oke, sama dengan Pak Muhammad Gifari Syafrizal dari Shuton Indonesia. Apa Pak Gifari ada di sini? Oke, Pak Gifari, apakah masih ada di sini? Oke, kita hitung aja Pak Gifari 1, Pak Gifari 2, Pak Gifari 3. Oke, kita hapus saja tanpa menghemat waktu lagi. Kita undi lagi untuk pemenang terakhir. Apakah yang masih hadir di sini? Ya, semuanya pada berdoa, semoga namanya terpanggilkan. Iya, oke Pak Angga Prahara Bagus dari Fujitsu Indonesia. Apakah ada? Tolong open mic-nya dengan Pak Angga. Pak Angga, apa hadir di sini? Oke, kita hitung aja sepertinya. Pak Angga 1, Pak Angga 2, Pak Angga 3. Oh, seperti beliau tidak ada. Kita coba next, kita cari lagi pemenang terakhir. Kita lihat lagi pemenangnya siapakah yang ada di sini. Ya, pemenangnya dengan Pak. Oke, Pak Charlie Marpaung dari Forisan Usaha Persada. Pak Charlie, apakah ada di sini Pak Charlie? Sudah lama kita nggak ketemu Pak Charlie. Pak Charlie, apakah ada di sini? Pak Charlie, oke kita hitung aja sepertinya. Oh, Pak Charlie ada di kolom chat. Oke, Pak Charlie, terima kasih untuk konfirmasinya. Tidak apa-apa, Pak, tidak ada mic-nya. Yang penting ada konfirmasinya. Bisa menggunakan chat juga. Oke, sekian untuk door prize kita hari ini. Setelah dapat kita bagikan, jangan lupa pada teman-teman semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk dapat mengisi feedback form yang telah diberikan di kolom chat. Feedback form tersebut bisa kita gunakan untuk melihat data-data Bapak juga, terutama yang pemenang tadi door prize. Tolong diutamakan untuk dapat mengisi feedback form, karena dari situ kita bisa menghubungi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga. Dan juga teman-teman Bapak-Bapak, terima kasih untuk kehadirannya untuk acara pada hari ini. Terima kasih juga dengan Pak Syarif dari Westcon Comstore Indonesia untuk telah menjelaskan, memberikan presentasi kita untuk IC yang hari ini, yang memberikan kita pengetahuan lebih banyak mengenai NAC dari Cisco. Dan juga terima kasih juga dari tim-tim MII yang telah membantu acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas waktunya juga telah diberikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan customer event untuk Cisco selanjutnya. Terima kasih Mas Robi. atas kehadirannya. Terima kasih semuanya.
You just got done checking the mirror, and I just got done checking the time. 'Cause I've been waiting since last December to see you out here looking so fine. You got your nails did and you got your hair did. Girl, I can see you from afar. You're looking perfect in my favorite outfit. I swear you're looking like a star. Pour another glass of Chardonnay. I'm already feeling some type of way. There's a reason why this part of me is my favorite time. 'Cause I can look at you like all day. You're looking like it's your birthday. There ain't nothing like your dresses in the summertime. I can't help but notice the small things, like how you're wearing your favorite shoes. I see you stunning in them Cartier earrings, and that flower bomb's the choice of perfume. And now you just got your nails did and you got your hair did. Girl, I can see you from afar. You're looking perfect in my favorite outfit. I swear you're looking like a star. Pour another glass of Chardonnay. I'm already feeling some type of way. There's a reason why this part of me is my favorite time. 'Cause I can look at you like all day. You're looking like it's your birthday. There ain't nothing like your dresses in the summertime. Have some drinks and hit the town. Have some fun till the sun goes down. It's keeping it on, even necessary. So if you're ready, then let's just pour another glass of Chardonnay. I'm already feeling some type of way. There's a reason why this part of me is my favorite time. 'Cause I can look at you like all day. You're looking like it's your birthday. There ain't nothing like your dresses in the summertime. Pour another glass of Chardonnay. I'm already feeling some type of way. There's a reason why this part of me is my favorite time. 'Cause I can look at you like all day. You're looking like it's your birthday.